Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang baik ini nanti Bu Guru akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang sikap saling menghargai yang akan kita bahas tentunya pada materi bab 3 ya. Bab 3 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Tentunya kita semua juga akan mengharapkan nantinya kita bisa memahami dan juga bisa mengerti dan juga mengimplementasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari karena kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Tentunya kita dituntut dan juga diharapkan untuk bisa menghargai dan menghormati satu sama lain. Baik anak-anakku semuanya, silahkan disimak video pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk yang pertama kali kita adalah tentang pengertian ataupun arti dari menghargai tersebut. Ya, tentunya sikap saling menghargai ini harus ada dalam setiap pribadi seseorang, ya semuanya harus terdapat di dalam pribadi masing-masing orang. Sebagai anak muslim, kita juga harus saling menghargai dan juga menghormati antara satu dan juga yang lainnya. Tentu mudah karena kita sudah terbiasa juga untuk menjaga diri dari perilaku tercela. Misalnya, kita tidak boleh merasa paling hebat, kita tidak boleh merasa paling memiliki kelebihan, paling pintar, merasa paling berjasa, merasa paling benar. Tentunya itu adalah sikap-sikap yang harus kita hindari. Okay? Untuk selanjutnya, kita juga harus memiliki sikap yaitu yang namanya menerima kekurangan dari orang lain ya. Tentunya kita bisa sebagai makhluk atau manusia biasa, kita juga memiliki kekurangan. Nah, kita harus menerima dan mengakui bahwa orang lain itu tidak sama dengan kita, okay? Tidak sama dalam hal apapun. Jadi kita harus saling menerima dengan cara menghargai dan menghormati satu sama lain agar selalu tercipta kerukunan dan juga persatuan antar sesama manusia. Pengertian dari menghargai, ya. Sikap menghargai artinya adalah sikap menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, kita diberikan akal dan juga pikiran, maka dari itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Implementasi dari sikap saling menghargai, yaitu karena kita juga salah satunya adalah makhluk sosial, yang dinamakan kita manusia sebagai makhluk sosial, yaitu kita hidup saling membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Karena kita selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam hal apapun. Contoh-contoh dari sikap saling menghargai di sini, guru akan menyebutkan beberapa contoh ya, dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu menghargai perbedaan budaya, yang kedua menghargai keyakinan dan juga kepercayaan,
Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, untuk contoh dari menghargai perbedaan budaya, tentunya kita hidup di Indonesia ini kita semua sudah tahu ya, kita memiliki suku, budaya, bahasa yang sangat beragam sekali ya. Suku yang terdapat di Indonesia yaitu berbagai macam suku, tentunya kalian juga sudah mengetahui ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, dan juga untuk budayanya yaitu kita mengenal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia juga, dan juga bahasa. Ada bahasa Jawa, juga ada bahasa Sunda. Tentunya anak-anakku semuanya sebagai anak muslim yang baik, kita harus berteman dengan siapapun, ya. Tidak boleh kita membeda-bedakan suku dan budaya dengan teman kita yang berbeda antara suku, budaya, dan bahasa tersebut. Untuk contoh menghargai keyakinan dan juga kepercayaan, tentunya kita juga sudah mengetahui semuanya ya anak-anakku. Ada berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya dengan berbagai macam agama yang dianut, apabila kita mempunyai teman yang berbeda keyakinan, kita juga harus tetap menjadi muslim yang taat. Kita tunjukkan ya, kita tunjukkan bahwa kita selalu menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan dengan cara sikap sopan santun dan juga menghargai perbedaan yang ada, terutama yaitu apabila kita ada teman atau mungkin tetangga kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita pun juga tidak boleh memaksakan untuk mengikuti ataupun mengikuti agama kita. Kita pun demikian pula kita tidak boleh ikut-ikutan dengan kepercayaan yang mereka anut. Untuk selanjutnya yaitu penerapan contoh menghargai perbedaan pendapat. Sebelum kita ke contoh-contohnya yaitu kita sering mungkin berbeda pendapat. Contohnya apabila kita di dalam kelas kita mengadakan musyawarah. Musyawarah contohnya yaitu pemilihan organisasi kelas ya, ada ketua, sekretaris maupun bendahara ya. Tentunya itu nanti akan berbeda pendapat ataupun kita pas waktu Pak Guru Bu Guru menerangkan, kita disuruh berpendapat, tentunya satu dengan pendapat yang anak-anak satu dan juga anak yang lain mesti terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, perbedaan pendapat itu bisa kita lakukan atau mungkin bisa kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sini ada contoh-contohnya yaitu yang pertama tidak merendahkan pendapat orang lain. Ya, kita tidak boleh ya anak-anakku merendahkan pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Tentunya semua pendapat itu pastinya akan ditampung dan nanti akan misalnya untuk mencapai mufakat kita selesaikan dengan cara suara terbanyak. Nah, suara terbanyak itulah nanti yang akan dijadikan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Untuk yang kedua yaitu contohnya mendengarkan pembicaraan orang lain. Ya, jadi apabila ada orang lain yang berbicara ataupun berpendapat, kita tidak boleh istilahnya menyela ya. Biarkan orang lain itu selesai berbicara atau mengeluarkan pendapatnya, baru kita nanti bisa berkomentar. Untuk yang ketiga, memberikan komentar dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik yaitu kata-katanya harus baik, tidak mengandung istilahnya mengejek atau menjelekkan, dengan bahasa yang santun dan juga pastinya dengan kata-kata yang baik pula. Untuk contoh yang keempat yaitu menerima pendapat orang lain. Nah, ini
Apabila sudah mencapai mufakat dan sudah menjadi kesepakatan bersama, apapun itu yang pasti adalah yang terbaik dan pastinya kita harus istilahnya legowo ya untuk menerima pendapat orang lain tersebut. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Hasil musyawarah yang sudah menjadi kesepakatan bersama tadi harus kita junjung tinggi karena itu adalah hasil dari berbagai pendapat, kemudian dijadikan satu, kita ambil suara terbanyak. Nah, kita wajib untuk melaksanakan secara bersama-sama dan juga pastinya dengan perasaan senang hati. Tidak boleh ada yang istilahnya grundel ya. Grundel itu ya istilahnya tidak menerima atau mungkin perasaan marah atau mungkin bagaimana itu sangat tidak boleh atau tidak dianjurkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang manfaat sikap saling menghargai. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dan kita ambil dari kita melaksanakan sikap saling menghargai ya. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang selalu dihormati oleh orang lain. Karena apa? Kalau kita menghargai orang lain, pasti orang lain akan menghargai kita. Begitupun sebaliknya ya anak-anakku. Untuk yang kedua yaitu hidup kita akan terasa tenang karena tidak terdapat masalah. Kita pastinya akan tenang, tentram, dan juga nyaman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manfaatnya yaitu disenangi orang banyak karena menyenangkan bagi mereka. Nah, ini dia karena kita saling menghargai satu sama lain dan juga menghormati, pastinya kita akan disenangi oleh orang banyak. Untuk yang keempat yaitu manfaatnya akan lebih mudah untuk berkarya. Kita akan berkarya dalam apapun kalau kita saling menghargai dan juga menghormati, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk manfaat yang terakhir yaitu kita akan mudah untuk meraih cita-cita dan juga berprestasi. Itu pasti ya anak-anakku semua tentunya. Kalau kita menerapkan sikap saling menghormati dan juga menghargai dengan berbagai manfaat yang terdapat di atas tadi, pastinya kita akan mudah untuk meraih cita-cita dan kita akan berprestasi dalam bidang apapun yang kita laksanakan. Baik nanti di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tentunya kita juga akan mengambil pelajaran dan juga hikmahnya. Kita nanti pasti juga akan berprestasi di masa yang akan datang karena kita semua atau kalian menerapkan sikap saling menghargai dan juga menghormati antara satu dengan yang lainnya. Baik anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan tentang materi sikap saling menghargai dan juga menghormati antara sesama dan juga orang lain nggih, semuanya terhadap semua orang. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini tadi, materi ini tadi yaitu jika kita mengimplementasikan sikap saling menghargai dan menghormati, tentunya pasti akan tercipta atau menciptakan kedamaian, persatuan, dan juga kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Pastinya kita akan hidup damai, nyaman, dan juga pastinya nanti membawa keberkahan dan juga manfaat untuk kita semua. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah menyimak video tentang materi pembelajaran kita pada bab 3 kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Guru sampaikan membawa manfaat dan juga keberkahan, pastinya membawa manfaat untuk ilmu yang kalian terima ya. Ilmunya bermanfaat dan juga pastinya membawa barokah untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini dulu cukup sekian dari Bu Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.